Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang fitur e-learning di mana ada tugas, kemudian ada ujian tengah semester dan juga ada ujian untuk akhir semester beserta input nilai, baik presensi maupun untuk UTS dan juga UAS. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu dosen silakan mengklik aplikasi Siakat ya melalui siakat.universitasjakarta.ac.id. Lalu Bapak Ibu masukkan NIDN dan passwordnya juga NIDN jika belum dirubah. Nah, adapun bagi Bapak Ibu dosen yang belum memiliki NIDN, Bapak Ibu dosen bisa menggunakan kode yang telah kami berikan pada awal launching untuk aplikasi Siakat. Nah, setelah Bapak Ibu menggunakan NIDN di username-nya dan juga password-nya, silakan Bapak Ibu untuk klik login. Lalu kemudian perhatikan pertama kali adalah program studi. Ya, jika Bapak Ibu mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi untuk program studi Ilmu Administrasi Niaga, silakan Bapak Ibu mengubahnya pada tombol berikut ini. Nah, sebagai contoh saya ilustrasikan yaitu pada prodi Ilmu Hukum, lalu kemudian saya pilih klik, lalu kemudian kita masuk ke dalam fitur untuk materi kuliah. Pada fitur materi kuliah, Bapak Ibu bisa memberikan materi perkuliahan, kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa mengirimkan tugas, kemudian naskah soal UTS dan juga naskah soal UAS atau ujian akhir semester. Bapak Ibu tinggal mengklik materi kuliah, maka muncul semester, kelas dan juga mata kuliah yang diampu oleh dosen. Lalu Bapak Ibu klik di sini, di semester berapa mengajar, misalnya semester 2 untuk kelas 2A, kemudian mata kuliahnya adalah hukum perdata. Setelah terisi dengan lengkap, Bapak Ibu klik tambah, tuliskan di sini tugas sebagai contoh atau UTS yang saat ini sedang berlangsung, UTS genap 20.2. Kemudian di bawahnya kasih keterangan naskah soal UTS hukum perdata. Kemudian Bapak Ibu klik choose file, lalu pilih di mana naskah soal untuk yang Bapak Ibu akan kirimkan. Lalu Bapak Ibu klik di sini hukum perdata. Kemudian pilih open, lalu klik simpan. Dan kemudian tutup. Nah, maka naskah soal yang telah kita isi akan terdata di dalam materi mata kuliah. Dengan tulisan catatannya adalah UTS genap 20.2. Nah, kalau kita mengajar di dua kelas yang paralel, kita tinggal mengubah di sini 2B untuk mata kuliahnya sama, yaitu judulnya adalah UTS genap 20.2. Keterangannya kita tuliskan adalah naskah soal UTS hukum perdata atau mata kuliah lainnya. Kemudian kita pilih file yang khusus untuk kelas 2B. Kita klik open, lalu kemudian kita simpan. Lalu kita tutup. Begitu pula kita ngajar di kelas 2C. Kita klik tambah, lalu kemudian judul yang sama, keterangan juga yang sama, naskah soal, lalu kita klik di sini adalah file untuk materi UTS. Kita klik open,
lalu kita simpan dan kita tutup kembali. Nah, seluruh data ini akan termuat di dalam akun setiap mahasiswa, baik tugas, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, file ini secara otomatis akan tersimpan di database dan akan didistribusikan kepada mahasiswa melalui akun masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu juga bisa meng-cross-check tugas. Apakah mahasiswa telah mengumpulkan tugas yang telah kita berikan atau belum? Yaitu terdapat pada fitur tugas mahasiswa. Kemudian kita tinggal pilih, misal semester 2 mata kuliah adalah hukum perdata, lalu kemudian kelasnya kita pilih 2A. Oke. Nah, ada Hadid Mubarok, Imron Amiruddin sampai dengan halaman keempat. Begitu pula dengan kelas yang lainnya. Pada kelas 2B, maka akan muncul peserta kelas yang kita ampu, yang kita ajarkan. Begitu pula dengan kelas 2C. Nah, sebagai contoh saya pilih untuk kelas 2A, lalu kita bisa di sini cek UTS Hukum Perdata. Dia mengumpulkan pada tanggal 5 bulan 5 2021. Nah, jika kita ingin langsung meng-cross-check dan melakukan penilaian, kita tinggal pilih di sini NIM-nya, kita klik. Kemudian secara otomatis data mahasiswa atau lembar jawabannya akan kita bisa download dan kemudian kita cross-check. Ini bentuk jawaban. Kita bisa melihat, bahkan meneliti, bahkan melakukan penilaian apakah telah sesuai dengan jawaban yang telah kita format. Oke, jika sudah sesuai, kita bisa close, lalu kemudian kita bisa berikan penilaian. Misalnya 80. Kemudian statusnya adalah berarti lulus untuk nilai ujian tengah semester. Kita klik simpan, lalu kemudian kita tutup. Maka nilai mahasiswa secara otomatis akan terdapat di kolom sebelah kanan Bapak Ibu. Nilai dan statusnya adalah lulus. Ini untuk UTS, UAS, dan juga tugas. Selanjutnya, fungsi daripada e-learning ini adalah memudahkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu sedang berada di luar kota, lalu kemudian tidak bisa hadir untuk tatap muka atau tidak bisa virtual dengan menggunakan Zoom, maka Bapak Ibu bisa memberikan tugas. Lalu kemudian tugas tersebut dapat diakses oleh seluruh mahasiswa sesuai dengan peserta kelas, dan kemudian mereka akan mengirimkan jawabannya sesuai dengan tanggal atau batas hari yang telah ditentukan oleh dosennya masing-masing. Ini untuk fitur e-learning, baik untuk upload tugas, upload ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Dan Bapak Ibu bisa melakukan penilaian dan cross-check jawabannya apakah telah sesuai atau tidak. Dan perlu diketahui juga, untuk presensi dosen, maka dosen secara langsung bisa mengisi presensi kehadirannya. Setelah Bapak Ibu mengisi presensi mahasiswa, semester, kelas, dan juga mata kuliahnya. Lalu kemudian kita tinggal checklist. Misal pertemuan pertama itu kita lakukan pada bulan Maret tanggal 15. Kemudian
jamnya jam pertama. Ya. Lalu kemudian kita tinggal mengisinya. Oke. Setelah itu data yang kita isi ini akan tersimpan dan kemudian memudahkan kita dalam perekapan presensi kehadiran. Untuk kelas 2A, tanggal 15 sebagai contoh, kemudian jamnya adalah jam 20.30 sampai dengan pukul 21.30 dengan presensi kehadiran mahasiswa hadir atau sakit, izin maupun alfa. Kemudian kita simpan. Maka nilai presensi mahasiswa terpenuhi dan akan persentasenya terdata di dalam kolom paling pojok. Nah, jika ada mahasiswa yang mengikuti kelas Bapak Ibu lalu kemudian pada saat mengisi presensinya di sini 100%, tapi kemudian di presensi kehadirannya ini kosong, Bapak Ibu bisa melihat di sini tahun berapa dia. Apakah tahun 2018 atau 19? Kalau tahun 2019, berarti saat ini mahasiswa tersebut semester 4, maka Bapak Ibu cukup mengkliknya di semesternya saja. Maka akan muncul nama mahasiswa yang mengikuti peserta kelas pada angkatan selain angkatan tahun 2020. Nah, kemudian setelah presensi mahasiswa terisi, Bapak Ibu bisa mengisi presensi kehadiran Bapak Ibu. Kita klik presensi, kemudian kita klik tanggal 15, lalu kita klik untuk di kelas A pada pukul 20.30 sampai dengan 21.30. Kita klik hadir. Lalu kemudian kita klik simpan. Lalu kita tutup. Maka kita terdata hadir untuk pertemuan pertama. Kemudian kita bisa lihat tanggal 15 hari Senin jam ke-8 pukul 20.30 sampai dengan 21.30. Lalu kemudian kita lakukan penyimpanan. Dan kita lakukan tutup. Nah, inilah fitur e-learning yang akan kita gunakan selama perkuliahan mahasiswa tahun akademik 2020-2021 hingga tahun ke depan 2021-2022. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau kendala, bisa langsung menghubungi staf tata usaha yang ada di fakultas maupun dapat berkomunikasi langsung dengan saya selaku penanggung jawab aplikasi Siakat Universitas Jakarta. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu dan memudahkan Bapak Ibu dalam penggunaan aplikasi Siakat, khususnya dalam proses pembelajaran selama di Universitas Jakarta. Sekian, terima kasih.